Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Risma Elpariani. Saya perwakilan dari kelompok PPL SMPN 1 Banjarmasin. Saya akan mempresentasikan mengenai strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah laporan mengenai strategi learning menus dalam pembelajaran berdiferensiasi konten pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur di kelas 7I SMPN 1 Banjarmasin. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Istiqomah HM, kedua Risa Arianti, ketiga Sylvia Risma Elvariani, keempat Sri Wahyuni. Sebelum kita membahas mengenai penerapan strategi learning menus dalam pembelajaran berdiferensiasi, materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur, mari kita memahami pengertian learning menus. Learning menus adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana guru menyediakan serangkaian pilihan tugas kepada siswa, umumnya dalam format seperti menu di restoran. Misalnya, makanan pembuka, hidangan utama, makanan penutup. Berikut adalah contoh penerapan strategi learning menus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, topik drama. Misalnya, dalam makanan pembuka, siswa diminta membaca naskah drama pendek. Kemudian, dalam hidangan utama, siswa diminta menulis naskah drama pendek dengan tema bebas. Selanjutnya, dalam hidangan penutup, siswa diminta memerankan drama di depan kelas. Nah, dalam penerapannya ini, siswa bisa memilih satu di antara ketiga menu ini atau dua di antara ketiga menu ini. Itu untuk contoh penerapan strategi learning menus yang pertama. Ada juga contoh penerapan learning menus yang kedua, yaitu siswa bisa memilih ketiga menu ini, tetapi di dalam menu ini terdapat opsi lagi. Misalnya, siswa membaca naskah drama pendek pada hidangan pembuka. Nah, dalam membaca naskah drama pendek ini, siswa diberi opsi apakah membaca naskah drama pendek melalui video maupun melalui teks. Dalam penerapan strategi learning menus ini, guru dapat menerapkan strategi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, tergantung dari ketentuan guru. Selanjutnya, profil SMPN 1 Banjarmasin. SMPN 1 Banjarmasin adalah salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berlokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Jalan Batu Tiban nomor 23, atau biasa yang kita kenal dengan kawasan pelajar Mula Warman. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1927, artinya sudah berdiri 97 tahun. Sekolah ini memiliki akreditasi A, menunjukkan bahwa sekolah ini memiliki kualitas yang baik. Sekolah ini memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan fokus pada pengembangan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. SMPN Negeri 1 Banjarmasin adalah 3 dari sekolah menengah pertama di Banjarmasin yang sudah menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajarannya. Berikut adalah daftar peserta didik kelas 7I di SMPN 1 Banjarmasin. Ada 31 peserta didik, 15 peserta didik laki-laki, dan 16 peserta didik perempuan. Selanjutnya, pemilihan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7I. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi konten dengan strategi learning menus.
Hal tersebut dapat diketahui dari penggunaan teks prosedur yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Guru memberikan pilihan teks prosedur kepada siswa, tetapi guru yang menentukan teks mana yang akan dikerjakan oleh kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep learning menus, di mana guru menyediakan pilihan, tetapi tetap memberikan struktur dan arahan. Meskipun siswa tidak sepenuhnya bebas memilih semua tugas yang akan dikerjakan, mereka tetap memiliki pilihan di dalam struktur yang guru tetapkan. Dalam mengelompokkan peserta didik, guru tidak melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu, yang berarti tidak ada penjenjangan tugas berdasarkan tingkat kesulitan. Hal ini sejalan dengan learning menus yang tidak selalu harus berjenjang. Guru memberikan pilihan teks prosedur sebagai upaya mengakomodasi minat siswa. Guru mempertimbangkan minat kelompok saat menetapkan teks prosedur yang akan mereka analisis. Berikut adalah sumber belajar utama dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur. Yang pertama ada salindia materi pembelajaran. Yang kedua ada bahan bacaan. Kedua sumber belajar ini sudah guru berikan beberapa hari sebelum pembelajaran dilaksanakan. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi learning menus pada aspek konten. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur, dimulai dari orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan infografik teks prosedur, cuci tangan dengan bersih selama 60 detik, kemudian guru bersama peserta didik mengidentifikasi struktur dan adverbia dalam teks prosedur. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil, 5-6 orang. Ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Guru membagikan LKPD dan teks prosedur yang berbeda-beda kepada setiap kelompok. Kemudian, peserta didik diminta untuk membaca teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Pertanyaan LKPD mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi setiap kelompok. Berikut ini adalah hasil tugas kelompok. Dapat dilihat pada salindia, hasil tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, hasil tugas kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Refleksi pembelajaran, efektivitas strategi learning menus dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi konten pada materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur sangat baik. Penerapan learning menus mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan dalam pembelajaran abad 21. Penggunaan learning menus memberikan pilihan kepada siswa untuk menganalisis teks prosedur dengan topik yang berbeda-beda. Hal ini meningkatkan
antusiasme siswa dalam menganalisis teks dan keaktifan mereka selama diskusi kelompok. Strategi ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis teks, berpikir kritis, berdiskusi, dan berkomunikasi. Meskipun efektivitas strategi learning menus sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, masih ada tantangan dan perbaikan yang harus dihadapi guru dalam penerapannya. Penerapan learning menus membutuhkan persiapan yang matang dari guru, mulai dari pemilihan teks, penyusunan LKPD, hingga antisipasi terhadap kendala yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Pemberian pilihan kepada siswa dapat membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga guru perlu merencanakan alokasi waktu dengan baik. Guru juga perlu memastikan semua siswa aktif berpartisipasi dan memahami materi meskipun mereka mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya, guru dapat menyediakan lebih banyak variasi tugas dalam learning menus untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada siswa. Guru juga dapat mengintegrasikan teknologi seperti platform pembelajaran daring atau media interaktif untuk meningkatkan efektivitas learning menus. Selain itu, guru juga perlu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi dengan learning menus. Demikian presentasi saya mengenai strategi learning menus dalam pembelajaran berdiferensiasi konten pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia dalam teks prosedur di kelas 7I SMPN 1 Banjarmasin. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.